Oke, format bakal beda. Ini kalian bayangkan kalian sekarang mau olahraga. Putar video ini lagi ketika kalian mau olahraga. Oke, sekarang kalian udah mau olahraga ya. Ini jadwal kalian mau olahraga. Oke, aku ingin kalian buat mikirnya hari ini apapun yang kalian planning itu idealnya. Tapi kalian nggak harus lakuin itu. Buat sekarang, yang aku ingin kalian lakuin adalah pikirin, kalian mau lakuin apa? Misalkan treadmill atau iya olahraga treadmill. Oke, kalian harus, aku mau minta kalian buat pikirin apa step paling kecil yang bisa kalian lakuin, tapi tetap bakal memberikan kalian momentum untuk kemudian siapa tahu mau ngelakuin olahraga. Jadi minimumnya tuh misalkan bernafas ya di sini itu kan minimum, tapi apakah bakal membangun momentum? Kayaknya kurang. Apakah cuma noleh ke kiri ke kanan? Kayaknya kurang. Harus sesuatu yang kecil tapi tetap membangun momentum. Kayak berdiri dari kasur itu udah oke. Lebih baik lagi kalau kalian minimumnya adalah keluar dari kamar itu ngubah suasananya. Buat kalian sekarang coba ya pikirin hal minimum apa yang bisa kalian lakuin tapi tetap bakal ngebangun momentum. Udah. Nah sekarang kita pakai namanya 3 second rule. Dalam 3 detik kalian akan menggunakan semua tenaga kalian, semua willpower kalian buat ngelakuin hal kecil itu. Mau semalas apapun, kalian lakuin aja, kerahkan semuanya buat lakuin itu aja, sekecil itu aja. Gak usah mikirin buat olahraga, lakuin itu aja. Oke? Buat aku udah pakai kaos kaki, udah kita ke treadmill dulu aja. Kita jalan ke treadmill dulu aja, gak usah olahraga. Jalan saat nih, 3, 2, 1, gas. Kita ke treadmill. Oke udah. Nah, di sini kalau kau udah ngelakuin ya, misalnya kalian udah pakai kaos kaki, udah pakai sepatu, oke, kalian boleh berhenti. Ini buat ngasih ke otak kalian bahwa olahraga. Kalian boleh berhenti ketika kalian udah melakukan hal kecil nih. Jadi otak kalian nggak bakal malas buat mulai. Kan bakal mikirnya, oh iya bener dah, kemarin ya apa si Arya abis pakai kaos kaki udahan beneran gitu. Nah kan bikin tubuh kalian tuh percaya hal itu. Nah sekarang ya udah, sok tuh kalau mau lanjut nonton video sok sambil olahraga, nggak juga apa-apa gitu ya. Besok lakuin hal yang sama lagi, besok sama lagi. Percaya deh, bakal ada hari di mana ngelakuin olahraga itu gampang, kayak oh gitu deh mumpung lagi mood gitu kan. Tapi jadi kayak smooth jalannya dari kasur terus ke olahraga tuh smooth, nggak banyak kayak nggak, karena cuma 3 second tuh. Lakuin aja, mulai dulu aja, nanti kalau mau lakuin lanjutin, kalau nggak apa-apa. Lama kelamaan kan bakal ngebangun itu, bakal makin gampang buat mulai. Dan ya karena kalian emang pengen lakuin olahraga gitu kan, pasti kan ada tujuannya kan ya. Dalam hati kalian pasti mau gitu buat ngelakuinnya. Lama kelamaan makin lama makin gampang, makin kelihatan benefitnya, ya makin rajin gitu teorinya. Sok lakuin. Kalau kalian udah nonton video ini tapi belum berencana buat olahraga sekarang banget, jadwalin dulu, jadwalin nanti kapan, terus kalian putar lagi video ini dan kalian lakuin persis yang tadi aku udah suruh dari awal pikirin dulu 3 second rule, lakuin. Terus kalau udah sok mau lanjut nggak apa-apa, mau berhenti juga nggak apa-apa gitu. Ntar aku lupa bawa tripodnya, ketinggalan gitu guys, gitu itu caranya ya, gitu caranya.
here uh, we are doing exercise, ya, aerobic exercise. Aerobic exercise, walking backwards on a treadmill. Namun, penderita tahap kronis mengemukakan kepada Burkhoff bahwa kekhawatiran membantu mereka, dan bahwa kekhawatiran mereka terus-menerus muncul. Suatu pemikiran yang didorong oleh kecemasan yang tak berujung. Mengapa kekhawatiran menjadi sesuatu yang mirip dengan kecanduan mental? Anehnya, sebagaimana diutarakan oleh Burkhoff, kebiasaan khawatir itu begitu kuat hingga mirip kayu. Karena orang mengkhawatirkan banyak hal yang kecil, kemungkinannya akan sungguh-sungguh terjadi. Orang yang dikasihi tewas dalam kecelakaan pesawat, jatuh bangkrut, dan semacamnya. Pasti ada daya tarik sendiri dalam kekhawatiran, setidaknya bagi otak limbik yang primitif. Seperti jimat untuk mengusir roh-roh jahat. Secara psikologis, kekhawatiran berguna untuk mencegah bahaya yang dicemaskan. Proses menjadi cemas. Ia pindah ke Los Angeles dan dari Midwest karena tertarik pada pekerjaan yang dijanjikan oleh suatu penerbit. Tapi, selang beberapa waktu, penerbit tersebut dibeli oleh perusahaan lain. Dan ia pun kehilangan pekerjaan. Setelah beralih menjadi penulis lepas, pekerjaan yang tak memberi jaminan apa-apa, ia dibuat khawatir oleh pekerjaannya yang tak benar-benarnya dan ketidakmampuannya membayar sewa flat. Seringkali ia terpaksa menghemat pemakaian telepon, dan untuk pertama kalinya tidak dilindungi asuransi kesehatan. Tiadanya perlindungan ini sangat membebani pikirannya, selalu mengkhawatirkan kesehatannya, yakin bahwa setiap sakit kepala menandakan adanya tumor otak, membayangkan dirinya sendiri mendapat kecelakaan kapan saja ia harus berkendara ke suatu tempat. Ia seringkali terhanyut dalam bayangan kekhawatiran yang berlarut-larut, suatu rangkaian beban stres. Tapi menurutnya, ia sadar bahwa kekhawatirannya hampir-hampir membuatnya kecanduan. Burkhoff menemukan manfaat lain yang tak terduga dari adanya rasa khawatir. Ketika orang tenggelam dalam pikiran-pikiran cemas, agaknya mereka kehilangan kepekaan akan perasaan subjektif kecemasan yang timbul akibat adanya kekhawatiran. Meningkatnya detak jantung, berkeringat, gemetar, dan sewaktu kekhawatiran berlangsung. Sesungguhnya kekhawatiran menekan kecemasan yang setidaknya tercermin dalam jumlah detak jantung. Prosesnya kurang lebih berlangsung sebagai berikut. Penderita menangkap sesuatu yang memicu timbulnya
bayangan ancaman atau bahaya potensial. Bayangan bencana itu pada gilirannya memicu karena kecemasan yang ringan. Maka penderita akan terseret dalam sederetan pikiran yang mencemaskan, yang masing-masing membangkitkan efek yang berbeda. Bila perhatian terus tertuju pada alat kecemasan ini, terfokusnya perhatian pada pikiran-pikiran ini makin mengakibatkan pikiran teralih dari bayangan bencana asli yang semula memicu kecemasan. Menurut Berkovet, dalam kaitan dengan kecemasan fisiologis, imaji jauh lebih kuat daripada pikiran. Jadi, terus-menerus memikirkan permasalahan juga meringankan kecemasan dibandingkan membayangkan adanya bencana. Dan dalam batas tersebut, kekhawatiran juga meningkat sebagai alat untuk menangkal kecemasan yang ditimbulkannya. Tetapi kekhawatiran kronis juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal itu, karena gagasannya bersifat stereotip dan kaku, bukan terobosan kreatif yang benar-benar akan membawa ke penyelesaian masalah. Kekakuan ini muncul bukan saja dalam perwujudan isi pikiran cemas yang sekadar mengulang-ulang gagasan yang serupa terus-menerus, melainkan pada tahap neurologis. Agaknya terdapat kekacauan korteks, cacat pada kemampuan otak emosional untuk merespon dengan luas lingkungan sekitar yang sedang berubah. Pendek kata, kekhawatiran mempunyai implikasi lanjutan. Kekhawatiran meringankan kecemasan tertentu, tetapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Satu hal yang sulit dilakukan penderita khawatir kronis adalah melaksanakan nasihat yang seringkali disodorkan kepada mereka. Tak perlu khawatir. Apa yang lebih sulit lagi, jangan khawatir. Bersenang-senanglah. Karena kekhawatiran kronis tampaknya merupakan serangan ringan amigdala yang muncul begitu saja. Dan sesuai sifatnya, kekhawatiran akan terus berlanjut begitu ia muncul dalam pikiran. Tetapi setelah melalui banyak percobaan, Berkovet menemukan beberapa langkah sederhana yang dapat membantu bahkan penderita paling kronis pun mengendalikan kebiasaan tersebut. Langkah pertama adalah kesadaran diri, yaitu peka akan adanya serangan kekhawatiran sedini mungkin. Idealnya segera atau tepat setelah kilasan bayangan-bayangan memicu siklus kecemasan kekhawatiran. Berkovet melatih orang menggunakan pendekatan ini dengan terlebih dahulu mengajari mereka memantau tanda-tanda kecemasan, terutama belajar mengidentifikasi situasi-situasi yang memicu kecemasan atau kilasan pikiran dan bayangan yang mengawali kecemasan. Juga untuk mengidentifikasi perasaan yang menyertai kecemasan pada tubuh. Berkat latihan, semakin lama orang-orang dapat semakin dini mengenali kekhawatirannya dalam spiral kecemasan. Mereka juga mempelajari metode-metode relaksasi yang dapat mereka terapkan pada saat-saat yang mereka kenali sebagai awal kecemasan, dan mempraktikkan metode relaksasi itu setiap hari agar mereka mampu memanfaatkannya ketika mereka sangat membutuhkannya. Tetapi metode relaksasi saja tidaklah cukup. Para penderita kekhawatiran
juga harus aktif melawan pikiran-pikiran yang merisaukan. Bila gagal melakukannya, spiral kecemasan akan terus-menerus kembali. Jadi, langkah berikutnya adalah bersikap kritis terhadap pengandaian mereka. Apakah kemungkinannya memang besar bahwa peristiwa yang dilakukan itu akan terjadi? Apakah mutlak hanya ada satu cara atau adakah alat lain untuk mewujudkannya? Adakah langkah-langkah konstruktif yang dapat diambil? Sungguhkah bermanfaat terus-menerus menenungkan pikiran mencemaskan yang itu juga? Gabungan penalaran dan skeptisisme itu. Skeptisisme. Yang sakit tampaknya akan diterima sebagai rem bagi aktivasi terapi yang memicu kecemasan di dalamnya. Aktif menghentikan pikiran-pikiran sang sakit atau mendukungkan yang mampu menghambat sistem limbik yang mendorong timbulnya kecemasan. Pada saat yang sama, secara aktif membangkitkan perasaan santai akan melawan sinyal-sinyal kecemasan yang dikirimkan oleh faktor emosional ke seluruh tubuh. Menurut Berkowitz, strategi itu sungguh-sungguh memantapkan serangkaian kegiatan mental yang tidak dapat ditembus oleh kekhawatiran. Bila kekhawatiran dibiarkan terus muncul tanpa dilawan, maka besarlah daya persuasi kekhawatiran. Melawannya dengan cara memikirkannya dari titik pandang yang sama-sama masuk akal, akan membuat gagasan tunggal yang dirisaukan itu tidak akan diterima begitu saja kebenarannya. Bahkan orang-orang yang kecemasannya cukup parah sehingga bisa digolongkan sebagai penderita penyakit kejiwaan telah bebas dari kebiasaan cemasnya dengan cara ini. Melawannya dengan cara memikirkannya dari titik pandang yang sama-sama masuk akal akan membuat gagasan tunggal yang dirisaukan itu tidak akan diterima begitu saja kebenarannya. Bahkan orang-orang yang kecemasannya cukup parah sehingga bisa digolongkan sebagai penderita penyakit kejiwaan telah bebas
dari kebiasaan cemasnya dengan cara ini. Di pihak lain, orang-orang yang kekhawatirannya begitu hebat sehingga telah berkembang menjadi fobia, gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan panik, barangkali bijak subuh, merupakan tanda adanya kesadaran diri. Bila mau menggunakan obat-obatan guna memutus siklus itu, namun pelatihan ulang sirkuit emosi melalui terapi masih dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan munculnya kembali gangguan kecemasan setelah obat habis.
tiba-tiba sakit perut, nggak tahu kenapa, nggak enak. Jadi ya sudah, dibandingkan makan terlalu banyak willpower, gue ngerasa kayak nah udahlah, kita stop aja. That's the point, kita nggak harus lanjut. Kalian kan ini mau jam 11 malam. Kalian gak bakal percaya apa yang baru saja aku lakukan. Aku baru aja olahraga cuy. Ya betul, tadi jam 10 aku memutuskan oke, kita harus olahraga. Walaupun males banget, tapi kalau apa yang aku lakukan, aku bilang oke, kita pakai 3 second rule. Apa itu? Dalam 3 detik kita bakal lakukan sesuatu. Dan aku kombinasikan itu dengan teknik kita lakukan hal seminimum mungkin yang tetap bakal ngebangun momentum, supaya kita nggak terbebani sama pikiran harus ngelakuin semuanya. Jadi aku bilang oke, aku bakal hitung 3 detik. Setelah 3 detik ini aku bakal ke treadmill. Udah, aku gunakan semua willpower yang aku punya, semua tenaga yang aku punya. Jam 10 malam loh, udah capek banget. Aku bilang oke, kita lakuin semua, kita lakukan sama yang kita punya buat pakai kaos kaki doang. Oke, pakai kaos kaki. Habis itu gampang udah. Naik ke treadmill, olahraga 10 menit, 20 menit. Ternyata sakit perut. Jadi kayaknya buat lanjut bakal menggunakan willpower terlalu banyak. Jadi udah, aku bilang udahan deh hari ini. Dan nggak apa-apa, nggak harus 40 menit, nggak harus 45 menit. Yang penting mulai dulu aja. Tapi akhirnya udah jam 10 malam, ini udah mau jam 11. Aku berhasil gitu buat olahraga selama 20 menit. And that's a win. Kita udah bangun habit, itu yang penting. Kalian kalau misalkan ya masih males karena mikirnya aduh olahraga gitu, suatu hal yang susah, jangan mikirnya oke, olahraga hal termudahnya apa yang bakal tetap bangun momentum. Pakai kaos kaki, oke hari ini kita pakai kaos kaki aja, nggak peduli apa, jam 3 gue bakal pakai kaos kaki. Itu harus kalian pikirin, itu harus kalian tanam dalam diri kalian. Aku itu sampai 30 hari, gue jamin bakal ada sehari dimana kalian bakal olahraga mungkin 5 kali. Coba sekarang kalau kalian nunda-nunda terus, emang sebulan ini kalian bakal olahraga selama 5 kali? Gue rasa belum tentu, karena gue juga dulu kayak gitu, 2 bulan tanpa olahraga. Padahal kalau gue aja tiap hari waktu itu pakai kaos kaki, gue jamin setidaknya 5 kali adalah dalam sebulan. Dan itu makin lama makin bakal makin gampang. Ya lakuin ya, jangan lupa follow aku buat dapat konten terus setiap ini dan dapat reminder terus seperti ini. See you di day ke 42. Ini day 41. Bye bye.